Jadi ini jelas ini hadis sahih wa ma surika minhu sadaqah. Terus wama akalas sabu fawalau sadaqah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'athah. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'athah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba, saya naik bis. Biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya itu Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajar di sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai anda pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum anda bayar kita punya apa? Pinjem apa gasap? Nggak pinjem apa gasap? Dikatakan gasap kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya, tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu pasti didian dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarik apa? Harga. Karena kalau akad-akatan terus kan capek nih yang bakulnya ini. Ampun dia kalau badai yang bener gedang goreng ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Wesel itu gak pernah di Wesel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Wesel itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya, tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu pasti ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu ketukar. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak gitu? Misalnya Wesel online. Yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit nggak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Sehingga di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngono kok pamit ya cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh entah akeh gitu. Jadi kalau 1-2 kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini
Saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah, yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di Nampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah pondok. Di Nampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang ke Pak Rektor itu nggak berani busa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Wah, ayamnya dapet, dihabisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Terus digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu nggak apa-apa, semuanya ikut. Karena ngasih tahu ternyata Pak Kaji itu nggak apa-apa, kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih, kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang, Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi cuma diem, ngempet emosi. Wal kadhimin al ghaidha itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Lah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya berarti. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti SD. Kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh, melebu berdefinisi aulima ridho. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicocok-cocok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Paham ya? Pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mansinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu, wah kita dosa terus. Mau pinjam kok ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu maaf bakoi ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkurangi enggak? Tapi masa redaksi saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu konversi saya berbuat tersinggung. Kok segitunya itu? Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit, kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri komindu apa? Sodakoton wa ma'akala sabu fawalahu sodakoton. Suara ya.